Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Rawahul Muslim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi fi sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, keberadaan ulama dan kedudukan ulama di tengah masyarakat tidak diragukan lagi urgensinya. Karena itu ketiadaan ulama di tengah-tengah masyarakat menjadikan malapetaka. Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 100 ayat 18 dengan tegas menjelaskan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, para ulama yang menegakkan keadilan, qa'iman bil qist, ulama-ulama yang menegakkan keadilan. Allah menutup ayatnya dengan la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Huwal azizul hakim, Dialah Allah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami'ul Ahkamil Quran berkaitan dengan ayat yang ke-18 dari surat Al-Imran, beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu, khususnya ulama, memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia. Terlebih para ulama yang menegakkan keadilan, yang mendorong terwujudnya keadilan di tengah-tengah masyarakat, qa'iman bil qist. Imam Qurtubi mengutip hadis al-ulama umana Allahi ala khalqih. Para ulama itu adalah pemegang amanat Allah terhadap hamba-hambanya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan innal ulama waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi setelah tidak ada nabi lagi di muka bumi ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan mengenai
kemuliaan ulama. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, para ulama yang mendorong terwujudnya keadilan, tegaknya keadilan di muka bumi. Nabi di dalam sabdanya yang lain menegaskan, al ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah memiliki tugas menyampaikan risalah para nabi-nabi. Yuhibbuhumul ahlus samawat, yuhibbuhum ahlus sama. Beliau ulama-ulama itu dicintai oleh seluruh penduduk langit. Wa yastaghfiru lahumul khitani fil bahr, dan dimintakan ampunan oleh ikan-ikan yang bermiliar-miliar yang berada di lautan. Idza matu ila yaumil qiyamah, tatkala para ulama itu telah wafat, mereka dimintakan ampunan oleh para ikan-ikan yang ada di laut ila yaumul qiyamah, sehingga terjadi hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu terhormat mulianya kedudukan ulama di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga suatu petaka besar di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umat manusia, di dalam kehidupan satu bangsa, ketiadaan ulama yang menegakkan keadilan, ketiadaan ulama yang menyerukan keadilan, ketiadaan ulama yang mendorong terwujudnya keadilan. Menurut Al-Fakir, setidak-tidaknya ada 5 petaka, akan ada 5 bahaya yang dihadapi umat bila di tengah-tengah umat tidak ada ulama. Petaka yang pertama adalah hilangnya penuntun jalan menuju surga. Bila tidak ada ulama di tengah-tengah masyarakat, masyarakat akan menjadi buta. Buta tidak mengerti halal dan tidak mengerti haram. Buta tidak mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Buta tidak mengerti mana istri sendiri dan mana istri orang. Dan yang lebih parah lagi adalah tidak bisa membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Seperti terjadi di beberapa negara Eropa, laki-laki mengawini laki-laki, perempuan mengawini perempuan. Bahkan lebih parahnya lagi adalah pemerintahnya dan legislatifnya mengesahkan dan melegalkan perkawinan sejenis dengan dalih alasan hak asasi manusia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, laki-laki mengawini laki-laki tidak pernah terjadi di zaman jahiliyah pra-Islam. Ini maknanya bahwa jahiliyah zaman sekarang lebih jahil daripada zaman jahiliyah dulu pra-Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka tepatlah ungkapan laula murabbi ma araftu rabbi, kalau tidak karena guru, kalau tidak karena ulama, kalau tidak karena murabbi, ma araftu rabbi, maka aku tidak akan mengenal Tuhan. Tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana Allah. Tidak mengerti apa makna la ilaha illallah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Petaka yang kedua, ketiadaan ulama di tengah masyarakat adalah hilangnya pengendali segala urusan umat. Dalam kehidupan bermasyarakat, tabiat manusia itu seperti dilukiskan oleh para ilmuwan barat. Mereka mengatakan Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, sehingga yang kuat akan memangsa dan menindas yang lemah, dan yang lemah selalu menjadi mangsa dan bulan-bulanan yang kuat. Ulama menjadi penyeimbang, menjadi penjaga moral dan kerukunan. Allah menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ulamalah yang mampu dan pantas mengendalikan umat secara umum, baik di dalam bidang ibadah mahdoh maupun di dalam bidang ghair mahdoh. Bila di tengah umat tidak ada ulama,
maka dikhawatirkan memberikan peluang kepada pihak yang berkuasa, pihak yang kuat berbuat sewenang-wenang dan tidak ada yang mengingatkan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Petaka yang ketiga ketiadaan ulama di tengah masyarakat adalah hilangnya penjaga otoritas keagamaan. Di dalam sejarah peradaban Islam, peran ulama sangat penting, dan bahkan Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan, ma fasadatir ra'iyah illa bifasadil muluk. Tidaklah akan terjadi kerusakan di masyarakat illa bifasadil muluk, karena penguasanya rusak, karena moral penguasanya rusak. Lalu Imam Ghazali melanjutkan, wa ma fasadatil muluk, dan tidaklah akan terjadi kerusakan moral penguasa illa bifasadil ulama, kecuali rusaknya ulama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ghazali melanjutkan di dalam kitab Yahmuddin, wa fasadil ulama, dan rusaknya ulama, rusaknya moral ulama, bil istila'i hubbul mal wal jah. Rusaknya moral ulama apabila ulama sudah mengambil, sudah mencintai harta, hubbul mal wal jah, dan cinta kepada kedudukan, cinta harta, cinta kedudukan, dan cinta jabatan. Jadi rusak atau tidaknya suatu masyarakat di suatu bangsa tergantung ulamanya. Bila kita melihat bahwa di dalam suatu bangsa terjadi kerusakan, itu tandanya bahwa ulama-ulamanya sudah cinta harta dan cinta jabatan. Ini maknanya, kalau ulama saja sudah cinta harta dan cinta jabatan, apalagi penguasanya dan apalagi rakyatnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Petaka yang keempat adalah hilangnya benteng umat. Ulama di tengah masyarakat bagikan benteng yang kokoh guna melindungi umat dari makanan yang halal dan ajaran-ajaran yang sesat, yang dimaksudkan agar umat selalu makan makanan yang halal, tidak makan makanan yang haram, dan terlindungi dari ajaran-ajaran sesat. Ulama menjadi benteng perlindungan umat dari ajaran-ajaran yang sesat, melindungi akidah umat dari penyesatan-penyesatan, melindungi umat dari pernikahan beda agama dan gaya hidup hedonisme, gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas, seperti kehidupan kaum nudis atau kaum naturis. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, petaka ketiadaan ulama yang kelima adalah merajalelanya kemungkaran. Kemungkaran akan merajalela. Mengapa demikian? Ketiadaan ulama di tengah masyarakat akan terjadi kemungkaran yang merajalela karena tidak ada yang mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran di masyarakat seperti itu akan dianggap kebenaran. Perbuatan kemungkaran akan dianggap biasa dan normal-normal saja. Kemungkaran akan dianggap kebenaran karena itu adalah merupakan fakta empiris. Karena itu mari kita renungkan ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, khina sakata ahlul haq anil batil. Tatkala para pengusung kebenaran, tatkala para ulama, tatkala para ilmuwan diam saja terhadap merebaknya kebatilan, tatkala merebaknya kemungkaran, maka bahayanya adalah tawahama ahlul batil annahum alal haq. Maka bahayanya adalah mereka-mereka para pengusung kebatilan, mereka-mereka para pengusung kemungkaran, orang-orang yang berbuat kemungkaran, annahum alal haq. Mereka menyangka bahwa diri mereka berada di jalan yang benar. Mereka menyangka bahwa diri mereka adalah berada di jalan konstitusi. Mereka menyangka bahwa diri mereka adalah di dalam hal-hal yang biasa saja dan tidak merupakan sebuah kemungkaran.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ibarat pertandingan bola, bila wasit berpihak, wasit yang tidak menjalankan aturan sehingga kesebelasan yang curang memasukkan gol dan mereka dinyatakan menang, mereka merasa bahwa kemenangan mereka itu adalah merupakan kemenangan yang normal di mana di dalam pertandingan, padahal ini adalah kesalahannya karena wasit tidak menegur dan mengingatkan. Sama halnya dengan di suatu masyarakat yang tidak ada ulama dan tidak ada pengajian, mereka di sana terjadi kemungkaran dan makan makanan yang haram. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah melindungi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga di lingkungan kita Allah memberikan pertolongan agar selalu tumbuh dan silih berganti ulama yang mengingatkan. Semoga Allah menolong kita, memberikan kekuatan, keberanian dan kesuksesan untuk terwujudnya keadilan di segala bidang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.